Salam pemirsa, bukan Panji Gumilang kalau tidak berpolemik. Di tengah kontroversi, kasus hukum yang mendera hingga beragam persoalan, dua kapal Nabi Nuh milik pimpinan Mahad Al-Zaitun itu siap diluncurkan ke lautan lepas minggu ini. Kapal pertama adalah kapal Gunung Surawidi dengan perizinan atas nama Syekh Panji Gumilang. Dan kapal yang kedua adalah Gunung Polosari dengan dokumen perizinan atas nama istri dari Syekh Al-Zaitun. Keduanya adalah kapal penangkap ikan dengan bobot 300 dan 600 gross ton yang akan beroperasi hingga ke lautan di Indonesia Timur. Pekerjaan kapal besar itu terus berjalan karena perizinan lengkap. Adapun masalah penyegelan berkaitan dengan izin mendirikan bangunan atau IMB. Peluncuran kedua kapal tersebut seolah menyambut kapal ketiga yakni Kanjeng Ratu Kalinyamat yang akan dibangun di galangan kapal PT Pelabuhan Samudra Biru Mangun Kencana yang berlokasi di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Berbeda dengan dua pendahulunya, kapal ketiga akan difungsikan sebagai pengangkutan penumpang dan logistik. Perizinan kapal ketiga tersebut, perizinannya adalah atas nama ketua yayasan. Bahkan bahan bakunya sudah siap digunakan yakni kayu ulin dari Kalimantan. Kapal ketiga ini bobotnya jauh lebih besar yakni 2.200 gross ton. Ketiga kapal besar itu menurut keterangan Panji Gumilang akan membawa misi Blue Economy yang harus dijalankan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sekaligus Panji Gumilang membantah tuduhan dirinya membangun Bahtera Nabi Nuh untuk membawa anggota negara Islam Indonesia NII keluar dari wilayah Indonesia. Panji menyebut kapal seukuran Bahtera Nabi Nuh itu dibangun untuk mencari ikan guna memenuhi kebutuhan makanan ribuan santri di Al-Zaitun. Ini kapal ikan. Mencari ikan karena kami menghidupi 10.000 orang. Ikan darat saja kurang, sekarang perahunya masih kecil. Yang kita makan itu dari perahu kecil. Sekarang perahu besar, mengapa harus dihubungkan kemana-mana itu? Tambah tidak menghubung lagi, wong Nabi Nuhnya sudah nggak ada, ujarnya. Sosok seorang komunis. Abdussalam Rashidi Panji Gumilang, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Panji Gumilang, adalah seorang pimpinan dan pendiri pondok pesantren Al-Zaitun. Belakangan, pondok pesantren tersebut menjadi sorotan publik karena banyak kontroversi. Kontroversi justru muncul dari pernyataan sosok pria kelahiran Gresik 30 Juli 1946 ini. Panji Gumilang mengaku pernah bertemu dengan Presiden Soekarno ketika masih duduk di kelas 3 SD. Dia juga adalah alumnus dari Pondok Modern Gontor dan melanjutkan pendidikan di IAIN Syarif Hidayatullah dan sempat aktif di organisasi kemahasiswaan. Panji Gumilang kemudian mendirikan Yayasan Pesantren Indonesia dan membangun Ponpes Al-Zaitun. Pada saat persemiannya tahun 1999 lalu, Presiden B.J. Habibie bahkan hadir secara langsung. Pada tahun 2004, Panji Gumilang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang manajemen dari sebuah kampus yang berbasis di Inggris dan AS. Pemberian gelar ini atas pertimbangan bahwa dia berjasa dalam membawa perubahan di bidang pendidikan Indonesia. Nama Panji Gumilang pernah dikaitkan dengan negara Islam Indonesia sebagai pimpinan komandemen wilayah KW 9 pada tahun 2011 lalu. Namun dia membantah keras tuduhan tersebut. Selain itu, Panji juga membantah dirinya sebagai tokoh penting pengganti Kartosuwiryo dalam NII dan mengembangkannya melalui Al-Zaitun. Panji menjelaskan Al-Zaitun berdiri sejak 1999 dengan konsentrasi pada ekonomi pendidikan ekonomi. Al-Zaitun, kata dia, menjadi pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Hal itu telah berjalan selama 25 tahun. Pada 11 Mei 2011, Surya Dharma Ali, yang ketika itu adalah Menteri Agama, bertemu langsung dengan Panji Gumilang di Ponpes Al-Zaitun untuk mengklarifikasi isu NII. Setelah itu, Panji Gumilang juga pernah terseret kasus pemalsuan dokumen Ponpes Al-Zaitun yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Atas kasus tersebut,
Panji Gumilang dinyatakan bersalah dan divonis 10 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dijebloskan ke lapas Indramayu pada 2015. Panji Gumilang juga sempat terseret kasus dugaan pencabulan terhadap mantan pegawainya pada tahun 2021. Usai dari kasus tersebut, kontroversi Panji Gumilang masih berlanjut hingga sekarang. Belakangan isu NII kembali mengemuka terkait kontroversi Panji Gumilang, apalagi ditemukan bukti Ponpes Al Zaitun mengelola dana sangat besar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK belum lama ini memblokir ratusan rekening terkait pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut nilai mutasi di rekening Panji itu mencapai triliunan rupiah. Ratusan rekening bank terkait Panji Gumilang ini pertama kali diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengungkapkan rekening terkait Panji Gumilang ada 289. Nama pemilik rekening itu menurut Mahfud beda-beda. Meski berbeda, masih tetap ada unsur nama Panji Gumilang. Di luar isu NII, Panji Gumilang juga ramai jadi perbincangan lantaran secara blak-blakan dirinya mengaku seorang komunis. Hal itu disampaikan Panji Gumilang dalam sebuah video yang diunggah di akun TikTok @inferno.channel. Awalnya pria berusia 76 tahun itu juga menceritakan tentang kemajuan negara China yang menganut faham komunis. Bahkan ia seolah-olah merasa kagum terhadap negeri tirai bambu tersebut. "Saya komunis, anak-anakku. Sekarang China umur kemajuannya 25 tahun diukur dari tahun 1998. Indonesia sudah naik hampir bersamaan dengan China dipotong. Hancur lagi nol lagi. China naik terus menjadi raksasa segala hal." Kata Panji Gumilang seperti dikutip sejumlah media pada bulan lalu. Menurut Panji Gumilang, ekonomi China adalah kekuatan dunia yang dapat mengalahkan negara kapitalis di kawasan Amerika Serikat dan Eropa. Panji Gumilang menyebut Amerika dan Eropa sudah maju sejak ratusan tahun yang lalu. Lebih lanjut, Panji Gumilang mengatakan bahwa China sebagai pendatang baru harus kuat daripada raksasa tua. Karena menurutnya, kaum kapitalis Eropa sudah hidup ratusan tahun kaya, kapitalis AS ratusan tahun sudah tua. Selain itu, Panji Gumilang juga mengungkapkan kekuatan China tidak dapat terlepas dari peran Deng Xiaoping yang terkenal dengan pernyataannya, "Tidak peduli apakah itu kucing putih atau kucing hitam, selama bisa menangkap tikus, itu adalah kucing yang baik. Jangan pura-pura kucing yang menyayangi tikus seperti yang dilakukan oleh kaum imperialis kapitalis. Seperti menyayangi rakyatnya tapi dia mencengkram. Bahasa China begitu, entah ngerti entah tidak orang China itu," ungkap Panji Gumilang. Seolah seorang pakar China, Panji Gumilang menjelaskan bahwa Deng Xiaoping menitik beratkan tanggung jawab individu dan insentif material. Dia mendesak pembentukan tenaga kerja terampil dan teknisi yang membantu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan negara. Deng bersikeras supaya China tetap menjadi negara sosialis dengan kontrol pusat. Reformasinya tentu meningkatkan kualitas hidup semua masyarakat China. Deng Xiaoping sudah menyetir China ke arah pertumbuhan ekonomi setelah revolusi budaya. Pengakuan Panji Gumilang bahwa dirinya adalah seorang komunis tentu saja mengejutkan masyarakat Indonesia, mengingat ideologi komunisme sudah sejak masa rejim Orde Baru dilarang keras sampai sekarang. Keberaniannya ini menimbulkan suatu tanda tanya besar. Apa maksud dari Panji Gumilang menyatakan dirinya komunis dan mengagungkan keberhasilan China dalam pembangunan ekonominya yang sosialis? Siapa sebetulnya Panji Gumilang yang sepanjang hidupnya penuh kontroversi? Untuk melihat sosok Panji Gumilang, mungkin kita perlu melihat rekam jejaknya pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004 silam. Saat itu terjadi mobilisasi massa dan penggelembungan suara di tempat pemungutan suara TPS di Ponpes Al Zaitun yang dikelolanya. Laporan harian Kompas 7 Juli 2004 menyebutkan setidaknya ada penggelembungan suara di 83 TPS di Ponpes Al Zaitun. Selain itu, rekaman video yang ditunjukkan Panitia Pengawas Pemilu, Panwas,
memperlihatkan adanya mobilisasi dan pengumpulan massa dengan menggunakan kendaraan menuju ke Ponpes. Lantaran upayanya memenangkan Wiranto sebagai capres dari Partai Golkar pada tahun 2004 itu, Panji Gumilang diisukan dekat dengan mantan Panglima TNI itu. Belakangan pendiri Pondok Pesantren Al-Zaitun, Imam Supriyanto, membongkar siasat Panji Gumilang menipu para pejabat negara, yakni dengan menyebar janji mengenai jumlah massa pengikutnya yang bisa menjadi dukungan elektoral. Bahkan dikatakan, hingga kini tak sedikit pejabat terkena tipu muslihat Panji Gumilang. Hal itu diungkapkan oleh Imam dalam tayangan Gaspol di kompas.com pada 5 Juli 2023. Imam mengatakan, saat ini jumlah pengikut Al-Zaitun semakin berkurang, yakni yang awalnya berjumlah 1 juta pengikut, kini hanya tersisa 10.000 jemaah saja. Imam pun mengungkapkan, banyak pejabat terkena tipuan Panji Gumilang yang disebut punya cara mendongkrak elektoral. Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko, mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN AM Hendro Priyono, hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Menurut Imam, untuk mengelabui para pejabat, Panji Gumilang sering membuat acara pengumpulan massa. Acara tersebut bercampur dengan para petani, murid dan orang tua murid. Adapun menurutnya strategi Panji Gumilang mendekati pejabat adalah untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan, sehingga nantinya bisa mewujudkan Negara Islam Indonesia NII. Selain Wiranto, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Muldoko juga dikaitkan dengan Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Muldoko sendiri tidak menampik mengenal Panji Gumilang. Menurutnya jika dulu ia melihat ada penyimpangan, maka bertindak saat itu juga. Kalimat pujian pun pernah dilontarkan oleh Jenderal TNI Purna Muldoko terhadap Panji Gumilang. Di tengah hangatnya pemberitaan tentang Ponpes Al-Zaitun, tentang saf salat laki-laki dan perempuan dicampur jadi satu, beliau menyatakan dukungan terhadap Ponpes Al-Zaitun yang sukses menjadi pelopor kemandirian pangan. Saudaraku, saya Dr. Kiai Haji Panji Gumilang telah mempelopori bagaimana dunia pesantren mampu dan mandiri menyediakan pangannya sendiri. Untuk saya menaruh rasa hormat, ucapnya. Muldoko juga terlihat sangat dekat dengan Ponpes Al-Zaitun. Hubungan Muldoko dengan Al-Zaitun sudah terjadi sejak belasan tahun lalu ketika Muldoko menjabat Panglima Kodam 3 Siliwangi. Bahkan pada tahun 2014, ketika Muldoko menjabat sebagai Panglima TNI, dia yang membantah tentang munculnya isu adanya Gerakan Negara Islam Indonesia NII yang bersumber dari Ponpes Al-Zaitun. Muldoko juga pernah menghadiri kegiatan Tahun Baru Islam di Ponpes Al-Zaitun pada 2017 silam. Muldoko sempat menjadi pembicara di kegiatan tersebut. Terakhir saat kepanitiaan peringatan 1 Syuro Muharram 1444 Hijriah di Al-Zaitun pada 30 Juli 2022, melibatkan Muldoko serta ikut dalam forum di Zoom Al-Zaitun. Hal itu juga diumumkan kepanitiaan Al-Zaitun di akun Instagram resminya. Sebelumnya mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN AM Hendro Priyono juga dianggap dekat dengan Panji Gumilang. Panji sendiri mengakui kalau Hendro Priyono sering ke ponpesnya. Namun belum lama ini, Hendro Priyono membantah menjadi sosok yang membacking Panji Gumilang. Meski demikian, Hendro mengakui dirinya mengenal Panji Gumilang. Diceritakan pada sidang Kabinet Pemerintahan B.J. Habibie, Menteri Agama yang ditunjuk untuk menyelidiki Al-Zaitun, memaparkan jika Ponpes Al-Zaitun tidak memiliki masalah secara ideologi politik. Karena Panji Gumilang juga berpikiran cukup dalam pengetahuan filsafat Pancasila dan dari sisi kurikulum dan sisi pelajaran yang diberikan Ponpes. Menurut Menag, waktu itu tidak ada masalah. Saat itu, kata Hendro Priyono, B.J. Habibie pun datang ke Al-Zaitun untuk meresmikan ponpes tersebut. Setelahnya,
Hendro Priyono mengaku tidak pernah mengetahui lagi bagaimana kelanjutan Al Zaitun. Sampai kemudian, pada masa pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Hendro Priyono diminta untuk menggantikan ketum PDIP itu menghadiri peletakan batu pertama untuk gedung pembelajaran. Saat itu Hendro Priyono menjabat sebagai kepala BIN. Akhirnya Hendro Priyono pun berkunjung ke Ponpes Al Zaitun dan berkenalan dengan Panji Gumilang. Ia turut meletakkan batu pertama gedung pembelajaran yang namanya Gedung Dr. I.R. Soekarno. Dia melihat Ponpes Al Zaitun saat itu merupakan ponpes yang cukup modern. Secara ideologi politik, ia memastikan tidak ada masalah dengan Ponpes Al Zaitun. Namun begitu kalaupun dalam perkembangannya berbeda, Hendro mengakui itu di luar pengetahuannya karena ia hanya melihat pada masa sekitar tahun 2001 atau 2002. Hendro Priyono menilai saat itu B.J. Habibie tidak mungkin sembarang meresmikan ponpes. Dia pun lantas mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi polemik Al Zaitun. Anehnya mantan Hendro Priyono menduga adanya peran negara asing dalam polemik pondok pesantren Al Zaitun. Hendro Priyono mengatakan polemik Al Zaitun dibangun untuk membuat situasi tidak stabil di Indonesia. Indikasi itu menurut Hendro Priyono berkaitan dengan situasi di mana Indonesia sedang menghadapi isu Laut Cina Selatan. Negara adik kuasa lanjutnya ingin menggeser perang Eropa ke Asia. Hal itu menurutnya karena merupakan suatu geostrategi dari negara adik kuasa yang sekarang lagi kedodoran dalam perang Eropa antara Rusia dan Ukraina. Namun kata dia, perang yang dimaksud menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Analisa politik hampir semua ahli-ahli dunia bilang bahwa seluruh negara barat kepengen geopolitik Eropa digeser ke Asia. Isunya digeser ke Asia kemana? Secara geografi adalah Asia Tenggara. Makanya namanya geostrategi dari para belligerents dari para negara adik kuasa adalah menyalanya bara di Laut Cina Selatan. Jelas Hendro Priyono. Ia menuturkan negara lain saat ini sudah bersiap-siap menghadapi perang. Salah satunya Singapura dengan memiliki 4 angkatan. Jadi yang Al Zaitun pro, Al Zaitun kontra makin luas. NII Negara Islam Indonesia pro, NII anti, PKI pro. Terus berkembang barang yang tidak ada, itu diadu. Sambungnya, menurut Panji Gumilang, bahkan bangsa ini kita telah diadu domba. Dia menyebut negara Indonesia merupakan negara yang dituduh mendukung China oleh negara adik kuasa. Jadi kemungkinan ini bisa dimanfaatkan karena perang. Kita negeri yang dituduh oleh negara adik kuasa bahwa pro Cina. Padahal musuh dia Cina. Jadi sasaran enggak kita. Itu saja. Jadi sasaran juga. Tambahnya, Hendro Priyono mengatakan perang menggunakan artificial intelligence ini akan membuat masyarakat sulit membedakan hoax. Dia pun lantas mengajak masyarakat berhati-hati dan menyiapkan diri untuk perang tersebut. Tentara cyber akan melepas melalui hoax simulatra yang dilepas oleh kecerdasan buatan. Caranya lebih cerdas puluhan kali dari otak manusia. Dan kita akan kebingungan. Sekarang saja kita udah bingung. Ada hoax kita cek. Ini hoax bukan. Lama-lama nggak bisa cek lagi. Karena yang lain udah artificial intelligence, ungkap dia. Besar dari kontroversi ke kontroversi. Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang mendapatkan sorotan beberapa bulan ini lantaran pernyataan kontroversial Panji Gumilang baik menyangkut ajaran agama maupun ideologi negara. Misalnya saja ia pernah menyerukan agar Indonesia melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Dan yang teranyar viral adalah pengakuannya sebagai komunis. Fakta lain yang mencengangkan kembali terungkap di Ponpes Al Zaitun. Pasalnya, beredar isu bahwa di Ponpes Al Zaitun diduga terdapat adanya ruangan khusus pembuatan senjata hingga bunker khusus. Dikutip dari berbagai sumber, hal itu terungkap saat Kepala Badan Kesbang Pol Jawa Barat Lip Hidayat menyatakan hal tersebut ke publik. Praktek keagamaan yang dianggap menyimpang itu
diketahui melalui video yang diunggah di media sosial dan sempat viral. Salah satu praktek keagamaan yang disorot adalah saf salat yang berjarak dan perempuan diperbolehkan berada di saf depan salat. Setelah kasus ini viral, sejumlah pihak melaporkan Panji Gumilang ke Bareskrim dengan tuduhan penistaan agama. Tak heran jika Panji Gumilang telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan penistaan agama sesuai pasal 115A KUHP. Salah satu yang membuat laporan itu adalah Negara Islam Indonesia Crisis Center. NII Crisis Center membuat laporan pada 27 Juni 2023. NII Crisis Center mempermasalahkan pernyataan Panji yang menyebut Al-Quran bukanlah firman Allah, melainkan karangan Nabi Muhammad. Sebelum NII Crisis Center, Panji Gumilang juga dilaporkan ke Bareskrim oleh DPP Forum Advokat Pembela Pancasila. DPP Forum Advokat melaporkan Panji dengan tuduhan yang sama. Polisi telah mengantongi unsur pidana dan menaikkan status laporan ke tahap penyidikan pada awal Juli 2023. Bareskrim pun telah menggelar perkara tambahan dan ditemukan unsur pidana tambahan terkait kasus Panji Gumilang. Pasal pidana itu terkait Undang-Undang ITE. Sebelumnya, MUI menyatakan pernah melakukan kajian terhadap Pondok Pesantren Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Dari hasil kajian, Wakil Sekjen MUI, Iksan Abdullah mengatakan, Ponpes Al-Zaitun diduga terafiliasi dengan kelompok NII karena cenderung mengeksklusifkan diri. Poin penting hasil kajian tersebut adalah ponpes tersebut terafiliasi dengan gerakan NII. Hal itu terlihat dari pola perekrutan dan pungutan uang. Mereka sangat eksklusif dan sama sekali tidak memberikan akses kepada warga sekitar, ujar Ihsan seperti dikutip CNN Indonesia. Ihsan menyebut MUI juga menemukan kejanggalan dalam tata cara beribadah yang diterapkan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan tersebut saat ini dipublish dan sengaja diunggah di media sosial sehingga menjadi viral, meresahkan, dan membuat kegaduhan di tengah umat. Pesantren Al-Zaitun pun mendapat sorotan publik seiring dengan pernyataan yang disampaikan pengasuhnya, Panji Gumilang, dan sejumlah isu lainnya. Sejumlah pihak menilai Al-Zaitun sesat dan menyimpang dan mendesak agar pesantren tersebut segera dibubarkan. Buntut polemik ini, Panji dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Ketua Forum Advokat Pembela Pancasila, Ihsan Tanjung, terkait kasus dugaan penistaan agama. Laporan terhadap Panji itu terdaftar pada 23 Juni 2023. Tak tinggal diam, Panji Gumilang menggugat balik Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran di laman situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara SIPP PN Jakarta Pusat, gugatan itu dilayangkan pada 6 Juli 2023 lalu dan terdaftar dengan nomor 415-PDT G-2023-PN Jakarta Pusat. Adapun penggugat atas nama Abdus Salam R. Panji Gumilang dengan tergugat Anwar Abbas, klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Bunyi gugatan dalam SIPP seperti dikutip 10 Juli 2023. Sebaliknya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandani Raharjo Puro, mengatakan Panji Gumilang akan dikenakan pasal tambahan menyebarkan hoaks di samping pasal penistaan agama. Adapun pasal tambahan yang dikenakan yakni Pasal 45A Ayat 2, Junto Pasal 28 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan pasal ini, Panji terancam hukuman penjara 6 tahun. Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menaikkan perkara dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Panji Gumilang diperiksa atas tuduhan pasal penistaan agama sebagaimana pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sejauh ini,
pemerintah belum bersikap terkait dengan Ponpes Al Zaitun dan Panji Gumilang. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah belum memutuskan mencabut izin kegiatan Pondok Pesantren Al Zaitun. Belum ada keputusan sampai ke situ. Kita, pemerintah, belum sejauh itu untuk memutuskan. Mendiskusikan sih sudah pernah, tapi kita tidak memutuskan hal yang seperti itu, kata Mahfud usai melaporkan penanganan polemik Al Zaitun kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres pada 4 Juli 2023. Mahfud mengatakan pemerintah juga masih menampung usulan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk membekukan izin Al Zaitun. Namun informasinya, pemerintah Indonesia tengah bersiap menjerat pemimpin Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD menyiapkan 3 skenario untuk Panji dan Al Zaitun. Di antaranya menerapkan pasal pidana, mencabut izin pesantren, lalu mengambil alih pengelolaannya. Saat ini, ada 5.429 santri yang tengah belajar di Al Zaitun. Kasubdit Kontra Radikal Densus 88 Anti Teror Polri, AKBP Budi Novianto, dalam seminar dengan topik di balik polemik Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu yang diselenggarakan oleh BEM Unusia pada bulan lalu, menegaskan bahwa sejatinya NKRI bukanlah negara yang diinginkan oleh Panji Gumilang, kendati pun dirinya kerap menyanjung perjuangan para pahlawan. Lebih lanjut menurut Budi, Ponpes Al Zaitun adalah jaringan teror dari NII KW 0 dan Panji Gumilang berupaya melakukan pengkaderan di Al Zaitun untuk semakin menambah keanggotaan di NII KW 9. Panji Gumilang akan berupaya membuat setiap orang percaya terhadap perkataannya. Untuk menarik perhatian banyak orang itu, Panji Gumilang memunculkan pernyataan-pernyataan kontroversi. Menurut Budi Novianto, orang-orang yang telah bergabung dengan Al Zaitun akan mendapatkan doktrin pemahaman yang lebih spesifik yang berbeda dengan ajaran agama Islam maupun ideologi negara. Intinya apa yang dilakukan Panji Gumilang bisa dibilang suatu bentuk upaya propaganda yang dengan harapan akan menarik perhatian dari orang-orang yang ingin bergabung dengan lingkungan Panji Gumilang, yang nantinya setelah masuk akan ada doktrinisasi lain yang lebih spesifik lagi, dalam artian ingin mewujudkan tujuan dari NII KW 9. Namun Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pondok Pesantren Al Zaitun yang dipimpin Panji Gumilang sebenarnya adalah hasil operasi intelijen untuk memecah sisa-sisa gerakan Darul Islam atau Negara Islam Indonesia yang dicetuskan oleh Kartosuwirjo. Cukup sekian dulu dan terima kasih atas perhatiannya.